Manusia, agama, dan perubahan sosial merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak terlepas pada keberlangsungan hidup. Agama merupakan pedoman dasar bagi manusia dalam menghadapi setiap perubahan sosial yang ada. Seiring perkembangan teknologi, fenomena baru kerap terjadi. Pola hidup dan laju pertumbuhan penduduk kian hari kian meningkat, sehingga sangat dibutuhkan perluasan lahan pada daerah setempat untuk mengantisipasi persoalan ini. Namun, perluasan lahan bisa diminimalisir dengan pembangunan tempat secara vertikal. Di Bali, jarang kita temui bangunan-bangunan pencakar langit. Padahal Bali merupakan salah satu daerah yang sangat eksis di dunia. Pembangunan tempat secara vertikal dibatasi dengan ketinggian 15 meter. Mengingat Bali masih kental akan pengaruh budaya dan agamanya. Dengan adanya pembatasan mengenai bangunan-bangunan tinggi, kegiatan individu dan juga sosial turut dibatasi. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 1 Teologi Sosial yang beranggotakan saya, Putu Bratria Damadayanu, bersama rekan saya. Saya Mansur Mayori. Saya Indra Saputra. Baik, dalam video kali ini kami bertiga akan membahas terkait tema yang sudah ditentukan pada mata kuliah Teologi Sosial, yaitu mengenai manusia, agama, dan perubahan sosial. Nah, pada video kali ini kami bertiga akan mengangkat tema atau permasalahan mengenai perkembangan bangunan di Bali yang tidak boleh melebihi 15 meter. Jadi untuk video kali ini kami akan mendatangkan beberapa narasumber yang nantinya juga kita akan berbincang-bincang atau membahas terkait fenomena ini. Baik, untuk saat ini kami dari kelompok 1 Teologi Sosial sudah bersama narasumber kita. Jadi kita perkenalan dulu. Ini kakak atau bapak boleh dipanggil? Lebih enaknya dipanggil kakak biar agak lebih mudah. Oke. Jadi di sini kita dari kelompok 1 sudah bersama kakak narasumber yaitu Kak Erik Mulyarta. Jadi Kak Erik Mulyarta ini merupakan seorang penyuluh yang berasal dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Nah, di sini kita akan bincang-bincang sedikit, wawancara sedikit terkait fenomena yang sudah pernah terjadi di Bali, yaitu bangunan yang tidak boleh melebihi 15 meter. Jadi kalau boleh tahu apa sih penyebabnya, Kak? Kenapa bangunan di Bali itu tidak boleh melebihi 15 meter? Oke, saya jawab. Jika dilihat dari segi agama, orang Hindu itu mempunyai tempat suci. Nah, kita sebagai patokan dalam di Bali, kita karena pusat dari tempat persembahyaan orang Hindu itu ada di Pura Agung Sakti. Kenapa seperti itu? Itu kita gunakan sebagai luhur atau kepala. Nah, selain itu kepercayaan orang Hindu, kita tidak boleh melampaui dari tempat suci kita ketika kita membuat bangunan. Begitu juga dari segi peraturan daerah, dalam Pemda itu juga ada di provinsi, ada peraturan nomor 16 tahun 2019, tahun 2009 itu mencanangkan kenapa? Ada 2 ayat di sana. Ayat yang pertama pada pasal 29 itu ayat 2 itu mencanangkan terkait dengan aturan-aturan dalam pembangunan, baik itu bangunan untuk digunakan untuk lahan perumahan, kemudian lahan untuk membuat beling ataupun pura-pura tempat suci seperti itu. Kemudian itu dari segi ayat 29 nomor 2. Kemudian dalam pembangunan pasal ayat 16 yaitu 3C itu diatur oleh pemerintah provinsi bahwa setiap pembangunan, baik itu pembangunan hotel, itu maksimal mempunyai ketinggian secara vertikal itu 15 meter. Dan paling sedikitnya adalah mempunyai lantai sebanyak 4 lantai. Itu. Baik, pertanyaan yang selanjutnya yaitu siapa yang mencetuskan aturan tersebut dan sejak kapan peraturan itu berlaku khususnya di Bali? Aturan ini sudah ada sejak 2009. Itu pasal atau nomor peraturan daerah nomor 16. Nah, itu dibuat oleh pemerintah pusat itu di provinsi. Terkait kenapa? Karena kian hari dan kian tahun banyak bangunan yang menjulang. Akhirnya kenapa? Terkait dengan tempat-tempat suci seperti itu. Kemudian kira-kira siapa yang akan mengawasi? Nah, dalam hal seperti ini
adanya ikut serta dalam pengawasan baik itu dari pemerintah, masyarakat di desa, baik itu dari adat maupun dari dinas. Ketika ada pembangunan seperti itu, kita harus awasi. Karena kenapa? Setiap daerah itu mempunyai tempat suci. Kemudian setiap desa, bahkan setiap banjar itu mempunyai tempat suci. Jadi ketika nanti tempat suci itu di sampingnya ada sebuah bangunan yang menjulang, itu ternyata sudah tidak ada etika banget. Nah, kita lihat dari segi agama, adanya nama filsafat, ada etika, seperti itu. Jadi kita lihat sebagai patokan seperti itu ketika kita nanti ada sebuah bangunan di desa ataupun di daerah yang menjulang melebihi dari ketinggian dari tempat suci kita. Di mana aja biasanya terdapat bangunan yang menjulang tinggi ke vertikal ke atas itu yang masih diawasi oleh pemerintah. Di Bali nih. Ya, Iyalah di Bali. Kita kan konteksnya di Bali. Konteksnya di Bali, dan kita akan membahas tentang bangunan-bangunan di Bali. Bangunan-bangunan tinggi yang masih diawasi di Bali, tepatnya apa, di daerah daya tarik wisata atau pariwisata. Karena apa? Bali itu terkenal akan keindahannya, Ya, keindahannya. kemudian, tradisinya, kemudian Adat istiadatnya ada juga. istiadatnya. Makanya banyak daerah tamu-tamu itu datang ke Bali. Nah, setelah datang ke Bali pasti kan memerlukan tempat akomodasi untuk istirahat mereka. Jadi hotel-hotel itu kan dibuat. Nah, karena mereka tidak tahu bagaimana dalam Hindu itu ada namanya peraturan dalam pembangunan. Kalau secara agama itu terdapat pada sumber ajaran Astukusala Kosali. Tapi kalau di pemerintah itu pada pasal 16 tahun 2009. Jadi menurut Kak Erik sendiri, bagaimana tanggapan Kak Erik terkait fenomena ini? Misalnya terutama ketika di Bali sudah ada yang melakukan pembangunan vertikal ke atas itu melebihi 15 meter gitu. Dan bagaimana juga pendapat Kak Erik terkait aturan yang sedang berlaku? Pendapat saya, adanya sebuah pengawasan yang ketat, baik itu dari pemerintahan, baik itu dari desa. Karena kenapa? Karena satu saja kita berikan izin kepada inspektor untuk membangun sebuah hotel ataupun bangunan-bangunan menjulang, yang lain akan mengikuti. Jadi adanya peran penting dari masyarakat, kemudian dari pemerintah dan dari pemerintah desa maupun dinas. Jadi kita harus merangkul nih, bagaimana menjaga Bali tetap ajak, bagaimana Bali tetap asri, dan juga dari wisata itu masih tetap diawasi sampai sekarang. Jadinya peraturan itu saya harapkan kedepannya tetap dipegang supaya bangunan-bangunan tinggi yang ada di Bali tidak lepas dari pengawasan dan juga tidak lepas dari Astukusala Kosali dalam agama Hindu, dan juga yang sangat penting tidak melampaui dari ketinggian tempat suci kita. Jadi di sini saya ingin bertanya, bagaimana solusi yang bisa Kak berikan terhadap fenomena yang ini? Solusinya adalah kebersamaan, intinya kebersamaan. Kita sebagai warga Bali, baik itu semuanya dari sebagai semua kasta, kita rangkul semua, kita ajak, kita awasi Bali. Bagaimana Bali seperti dulu kalau bisa diperkirakan sampai sekarang, menyambut berayanya, bahkan juga menjaga baik itu dari pelayanan, pengembangan, keuangan, kita jaga. Kemudian kita sebagai generasi, apalagi kita sebagai mahasiswa itu, kita berperan penting juga mengawasi. Karena kenapa? Kita tahu tentang agama. Jangan sampai kita tahu agama tapi kita tidak ikut serta, bahkan kita tidak kayak acuh tak acuh, biarkan saja bangunan itu ini ada. Kita ajak generasi semua, ayo kita jaga Bali. Jangan sampai orang-orang di luar itu membangun bangunan yang tinggi-tinggi melampaui dari tempat suci kita. Jangan sampai. Terima kasih Kak Erik atas pemaparannya, sangat luar biasa sekali. Saya juga dan juga teman-teman tadi pasti udah banyak sekali dapat pengetahuan baru terkait peraturan pemerintah, juga aturan-aturan dan solusi yang mesti kita lakukan ke depannya terkait fenomena yang sudah terjadi. Jadi terima kasih sekali nih Kak Erik atas pemaparannya. Semoga pemaparan yang tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Baik, sekian dari video kami. Kami ucapkan terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir video. Mohon maaf jika ada salah kata, perbuatan maupun kajian dalam video ini. Akhir kata kami tutup dengan para sandi. Om Sandi Sandi Sandi.